Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengukur kinerja sistem, yaitu mengenai akurasi, presisi, dan recall. Baik, kita mulai dari definisi. Definisi dari akurasi ini adalah closeness in truth, atau dalam bahasa lainnya adalah dia seberapa dekat dengan kebenaran. Sedangkan untuk presisi adalah closeness in result, jadi hasil dari misalkan hasil dari prediksi itu seberapa dekat jarak antar hasil ya ini. Kalau yang ini untuk yang akurasi closeness in truth, maksudnya dia seberapa dekat dengan kebenaran. Ini untuk akurasi. Untuk presisi adalah seberapa dekat data, seberapa dekat antar prediksinya gitu loh. Kalau misalkan dia itu sebuah prediksi, seberapa dekat antara hasilnya. Nah, sedangkan recall atau sensitivity ini adalah rate of truth, atau tingkat seberapa banyak sih dia itu benar gitu loh. Jadi ini yang untuk yang sering dipakai biasanya adalah sensitivity ini saja. Kenapa? Karena dia sudah menyatakan dia itu seberapa besar kebenarannya gitu loh untuk sebuah kinerja sistem. Jadi nanti akan kita bahas mengenai akurasi, presisi, dan recall ini. Jadi definisi dari akurasi tadi adalah seberapa dekat dia dengan nilai kebenaran, presisi adalah seberapa dekat dia dengan antar hasilnya, sedangkan untuk sensitivity adalah seberapa banyak atau seberapa tingkat dari kebenarannya. Jadi tingkat ini ya 0 sampai 100%. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, mari kita cek visualisasinya. Jadi kalau misalkan disebut dengan presisi, itu datanya itu bentuknya seperti ini. Jadi dia itu datanya berkumpul di hampir menuju satu titik gitu kan, yang seperti ini. Jadi dia presisinya bagus. Kenapa? Karena datanya jarak antar hasil datanya dia itu sangat renggang. Nah, sedangkan akurasinya minus untuk yang ini ya. Kenapa? Karena dari nilai prediksi dia sangat jauh dengan nilai sebenarnya. Nah, sedangkan kalau yang ini akurasinya yang akurasinya yang baik. Kenapa? Karena dia dekat dengan nilai kebenaran, tapi presisinya jelek. Kenapa? Karena jarak antar data hasilnya ini sangat renggang. Yang ini juga lebih jelek lagi, yaitu presisinya udah kurang, akurasinya juga kurang. Nah, ini adalah yang ideal biasanya digunakan untuk beberapa algoritma atau sistem. Dia ini pakainya ini presisi yang bagus dan akurasi yang bagus. Jadi dalam kata lain, untuk presisi itu tingkat ininya ya, tingkat dia itu seberapa dekat antar kumpulan data hasil. Akurasi adalah seberapa dekat dia dengan data nilai atau data atau nilai yang sebenarnya. Nah, selanjutnya mari kita cek formal definisi. Jadi ini ada definisi formal dari matematikanya agar bisa kita hitung ya. Jadi untuk presisi dan lain-lain, presisi, recall atau sensitivity dan akurasi, ini ada TP per TP dan seterusnya. Yang ini yang bawah. Nah, kita mulai dari TP itu apa? TP itu adalah true positif. True positif itu adalah nilai yang benar. False positif adalah nilai yang salah. False negatif adalah di sini ada missing result. True negatif adalah dia itu yang missing tapi benar gitu loh. Nah, untuk lebih mengertinya bagaimana, kita bahas dalam bahasa Indonesia seperti ini biasanya. Untuk TP itu adalah prediksi benar. Untuk FP dia itu prediksi yang salah. Nah, sedangkan untuk Fn itu adalah nilai yang salah tapi terprediksi benar. Nah, untuk Tn adalah nilai yang salah
terprediksinya juga salah. Jadi sebenarnya untuk TP, FP, FN, dan TN ini, untuk TP prediksi benar itu adalah nilai benar yang terprediksi benar. Prediksi salah itu adalah nilai benar yang terprediksi salah. FN atau false negatif adalah nilai salah yang terprediksi benar. True negatif adalah nilai salah yang terprediksi salah. Jadi yang ini yang biasanya nanti akan menjadi sebuah recall atau sensitivity itu adalah yang kita prediksi benar dengan benar, salah dengan salah gitu kan ya. Jadi seperti itu. Ini biasanya TP sama TN ini yang sangat berperan penting dalam nilai presisi, recall, dan akurasi. Terutama dalam recall ya, karena komponennya adalah TP dan FN seperti itu. Nah, TP dan FN, oh yang ini ya, salah bukan TN ya, terbalik. Oke, nah nilai salah yang terprediksi benar yang ini dia menyatakan kita salah nggak sih untuk kita benar nggak sih menyimpulkan sebuah yang salah gitu loh. Jadi untuk lebih jelas kita bahas di contoh saja. Nah ini baik, ini merupakan contohnya. Jadi contohnya misalkan kita ingin mengukur kinerja dari sebuah algoritma deteksi ikan salmon. Lalu dimasukkanlah 100 foto ikan salmon dan 900 foto ikan lain untuk mengukur kinerjanya ya. Nah, hasilnya misalkan dari hasil algoritma tersebut dapat memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon. Nah, 110 ini kemudian dicek lagi oleh kita. Nah, dan ternyata 90 ekor itu adalah ikan salmon, sedangkan 20 yang lainnya merupakan ikan lain. Nah, dari data ini, dari hasil ini, kita bisa masukkan ke tabel yang tadi untuk false positif, false negatif, true positif, dan true negatifnya itu dalam seperti ini. Bisa kita masukkan dalam seperti ini, dalam tabel yang seperti ini. Jadi nilai 90 ini dari mana? Ini adalah prediksi benar yang dia itu benar, memang benar gitu loh, prediksinya benar. Jadi yang ini 90 ekor kan benar ya, maka dia dimasukkan ke true. Nilai prediksi true, dia benar-benar dia itu adalah ikan salmon. Nah, selanjutnya 20 ikan lain, dia prediksinya ini salah, maka dia masukkan ke yang sebelah sini. Ini prediksi salah. Nah, untuk yang false positif yang ini yang dapat dari mana? 10. Perhatikan bahwa yang terdeteksi dia sebagai ikan salmon dia itu hanya 90 gitu kan ya. Sedangkan terdapat 100 foto ikan salmon, maka yang ini false negatif alias false positif, dia itu adalah sisa dari ikan salmon, foto ikan salmon yang belum terprediksi. Jadi yang belum terprediksi ada berapa? 100 dikurangi 90, ada 10 seperti itu. Jadi dia itu adalah sisa yang belum terprediksi dari kebenarannya. Jadi kalau yang ini ada 100 ya ini ini ada 100, ini ada 90, maka sisanya adalah 10. Bagaimana jika misalkan yang ini ada 100, foto ikan salmonnya 100. Ternyata yang terprediksi ini 110 juga gitu kan. Ini tapi bukan 90 ekor, tapi ini 100 ekor gitu kan ya. 100 ekor, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain gitu kan. 10 lainnya ikan lain. Jadi ini berapa nilai nilai false positifnya? Dia sudah 0. Kenapa? Karena udah tidak ada yang tidak terprediksi. Jadi kalau ini 100, ini 100, maka false positifnya adalah 0. Jadi sebenarnya false positif itu adalah nilai yang sebenarnya dia itu prediksinya tadi disebutkan prediksi salah yang terprediksi benar gitu loh ya. Jadi dia itu sebenarnya bukan ikan salmon, tapi dia itu terprediksi sebagai ikan salmon. Seperti itu. Jadi nilainya sisanya berapa? Ya sisanya harusnya 10 gitu loh. 10 dari sisa yang ini, 10 dari ikan salmon yang ada gitu loh. Foto ikan salmon yang diberikan. Karena harusnya hanya ada 100, tapi di sini ternyata hanya 90, maka dia itu sisanya yang belum terprediksi adalah 10. Nah, sedangkan untuk
false negatif gitu kan ya. False negatif, untuk false negatif berarti dia itu foto ikan salmon yang dia itu sudah terprediksi foto bukan ikan salmon yang terprediksi bukan ikan salmon. Jadi yang ini karena ada 20 yang ikan lain gitu kan, kita kurangkan saja dari 900. Jadi 900 dikurangkan 20, hasilnya adalah 880. Nah, untuk perhitungannya, presisinya mari kita cek, dia itu 82%, recall-nya adalah 90%, akurasinya 97%. Nah, nilai 3 ini menyatakan bahwa kalau dia udah di atas, biasanya di atas 80 atau 80% atau 70% bahkan, itu sudah menyatakan dia itu baik untuk mendeteksinya. Biasanya sih, tapi untuk matematis biasanya diambil 95%. Jadi presisinya 95%, recall-nya 95%, akurasinya juga minimal 95%. Jadi biasanya untuk statistik diambilnya 95%. Tapi untuk algoritma 75% atau 80% kelihatannya sudah dibilang baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi presisi, recall, dan akurasi ini merupakan ukuran untuk menilai sebuah kinerja dari algoritma. Nah, tapi yang paling penting biasanya di sini yang paling ditekankan adalah nilai recall atau nilai ini, atau disebut dengan nilai sensitivity. Jadi yang ini, nilai recall atau nilai sensitivity itu yang biasanya paling penting. Kenapa? Karena dia merupakan rate of truth. Jadi tingkat kebenaran. Jadi kalau 90% ya udah, dia tingkat kebenaran 90%. Seperti itu. Jadi dia itu merupakan false positif, true positif dikalikan dibandingkan dengan true positif ditambah dengan false positif. Seperti itu. Jadi kenapa recall ini atau sensitif ini sangat penting ya, karena dia merupakan rate of truth. Jadi tingkat kebenarannya dari sebuah algoritma itu disebutnya dalam recall atau sensitivity. Jadi biasanya yang digunakan adalah sensitivity. Untuk presisi dan akurasi biasanya ya ada yang menggunakan, ada juga yang tapi lebih banyak yang menggunakan recall ya, atau sensitivity, karena dia lebih reliable gitu kan ya. Jadi untuk mengertinya bagaimana, kita cek di data di yang seperti ini. Jadi ini visualisasi gambar dari tadi presisi, akurasi, dan sensitivity atau recall. Nah, di sini perhatikan. Nah, presisinya kalau dia itu yang kayak tadi gitu kan ya, presisinya bagus, recall-nya bagus, akurasinya bagus, maka nilainya akan seperti ini. Ini perhatikan bahwa yang titik-titik merah ini adalah hasil klasifikasi dari ikan salmon. Nah, tapi kalau misalkan datanya bentuknya seperti ini gitu kan ya, jadi dia recall-nya jelek ternyata. Tapi presisi sama akurasinya bagus. Kenapa? Karena dia ada di ground truth, ada di nilai yang benar ini. Seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini presisinya yang jelek. Kenapa? Karena dia ada di luar gitu kan ya, ada di luar, ada di jaraknya ada yang salah gitu loh, ada yang salah. Kalau yang ini presisinya juga kurang, recall-nya bagaimana? Recall-nya juga bagus. Kenapa? Karena semua dari yang benar sudah terprediksi. Ini saya kasih contoh yang tadi, kalau ada 110, ternyata yang benar udah 100 gitu, tapi ada 10 yang salah. Seperti itu. Ini contohnya yang tadi seperti itu. Nah, kalau yang ini udah ketahuan ya, ini negatif semua, minus semua gitu kan, udah presisinya jelek, recall-nya jelek, akurasinya juga jelek. Seperti itu. Jadi kenapa recall itu sangat penting untuk mengecek dia itu seberapa banyak dia itu nilai yang benar sudah terprediksi. Jadi yang ini udah terprediksi semua nih. Jadi makanya presisinya bagus, recall-nya bagus, akurasinya bagus. Jadi semakin besar dia di sini tanpa dia melewati dari yang kuning ini, maka recall-nya akan dibilang semakin baik. Oke. Untuk materi selanjutnya, insya Allah akan saya upload di minggu ini. Materi selanjutnya adalah materi bagaimana kita review tentang
feature extraction, edge detection, dan yang sebelumnya sebelum kita masuk ke tugas akhir. Insya Allah untuk tugas akhir kalian akan saya berikan tugas untuk mengimplementasikan salah satu dari fitur extraction. Jadi silahkan dibaca fitur extractionnya, kalian boleh implementasikan ya biar seragam. Saya akan kita di MATLAB saja. Nanti untuk tugasnya bagaimana, detailnya bagaimana akan saya jelaskan di slide selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya, tapi dalam minggu ini. Nah, kayaknya untuk agar lebih enak atau ada forum untuk bertanya juga, insya Allah akan saya buatkan penjelasan dalam forum Zoom gitu kan ya. Jadi kita kuliah setelah ini adalah dalam Zoom. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.